Israel gigit jari, ditekan Amerika Serikat karena tak mau berdamai dengan Israel. Raja Salman mendadak telepon Vladimir Putin. Ada apa? Penguasa Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud belakangan ini diketahui sedang mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Raja Salman diminta oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar segera melakukan normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi-Israel. Dengan tegas, Raja Salman menolak permintaan Amerika Serikat itu. Ia menegaskan Arab Saudi akan berdamai dengan Israel jika Palestina sudah merdeka seutuhnya. Beberapa saat usai mendapat tekanan ini, Raja Salman diketahui langsung menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari zonajakarta.com dari AFP dan Pikiran Rakyat, Selasa 8 September 2020, selain membahas perkembangan situasi terkini, telepon Raja Salman kepada Putin untuk menyampaikan ketertarikan Riyadh terhadap vaksin buatan Moskow. Raja Arab Saudi ini berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui sambungan telepon. Seperti diketahui, pada awal Agustus Rusia menghebohkan dunia dengan mengumumkan sebagai negara pertama di dunia yang mendaftarkan vaksin COVID-nya. Vaksin itu diberi nama Sputnik 4 atau Sputnik 5. Diketahui sebelumnya, Riyadh dan Moskow telah lama berselisih. Dua negara yang menghasilkan hampir dari setengah minyak mentah di dunia ini terus-terusan bersaing untuk menguasai pangsa pasar. Belum lagi urusan konflik Timur Tengah. Moskow selama ini adalah pihak paling lantang mendukung pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad, sementara Arab Saudi yang didukung negara-negara Sunni dan Amerika Serikat berupaya keras menggulingkan pemerintahan Assad. Namun, dalam setahun terakhir, sebuah pendekatan yang tidak terduga antara kedua negara ini terjadi, Rusia dan Arab Saudi. Pendekatan yang paling terlihat sebelum kedatangan Raja Salman ke Rusia adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ke Jeddah, Arab Saudi. Boleh jadi perbaikan hubungan keduanya dilatari semakin tak harmonisnya hubungan Riyadh, Moskow dengan Washington. Seperti yang diketahui, hubungan Rusia dengan Amerika Serikat sedang memasuki fase terpanasnya. Pengusiran diplomat hingga penjatuhan sanksi atas Ukraina saling dilakukan kedua negara itu. Sementara Arab Saudi yang selama ini menganggap Amerika Serikat adalah sekutu terbaiknya, lama-kelamaan kecewa dengan sikap negara yang dipimpin Donald Trump itu, yang tidak mau memberi dukungan atas konflik Arab Saudi dengan Qatar. Kekuatan keduanya juga bisa memberi sinyal baru atas poros kekuatan dunia terhadap Timur Tengah di saat pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut sedang mengendur. Maka dari itu, bisa jadi Rusia dan Arab Saudi bersatu untuk menolak tekanan Donald Trump, di mana Amerika Serikat menekan Arab Saudi untuk melakukan perdamaian dengan Israel. Diketahui sebelumnya Amerika Serikat membujuk Arab Saudi berdamai dengan Israel. Setelah Uni Emirat Arab, Amerika Serikat kini melobi Arab Saudi agar mengikuti jejak Emirat di Abu Dhabi itu dan berdamai dengan Israel. Sudah diyakini akan menyusul, sementara Oman dan Bahrain sudah lebih dulu menyatakan dukungan. Presiden Donald Trump menginginkan Arab Saudi untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab berdamai dengan Israel. Ya, jawabannya ketika ditanya apakah dirinya mengharapkan monarki di Riyadh itu akan menerima uluran tangan Tel Aviv. Dalam konferensi pers di Washington, Trump kembali menyebut perjanjian Ibrahim antara Uni Emirat Arab dan Israel sebagai kesepakatan yang menguntungkan dan bahwa ada negara-negara yang tidak mungkin Anda percaya akan mau bergabung dengan perjanjian itu, katanya tanpa menyebut negara lain kecuali Arab Saudi.
Selama ini Saudi berhati-hati mengomentari perjanjian damai antara sekutunya di Teluk dengan negara Yahudi itu. Kementerian Luar Negeri mengatakan pihaknya tetap berkomitmen pada inisiatif Damai Arab 2002. Kesepakatan antara negara-negara Arab itu menyatakan damai dengan Israel hanya bisa dicapai jika dibarengi dengan pembentukan negara Palestina, penyerahan kembali wilayah yang diduduki sejak 1967, dan hak kembali bagi pengungsi. Sebab itu ketika perjanjian Uni Emirat Arab Israel diumumkan, Palestina menerbitkan pernyataan yang menuduh kebijakan monarki di Abu Dhabi itu sebagai pengkhianatan atas Yerusalem, Al-Aqsa, dan Palestina. Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan sebaliknya menilai perjanjian yang memaksa Israel menghentikan aneksasi terhadap tepi barat Yordan sebagai sesuatu yang positif, kata dia seperti dilansir Associated Press. Dia mengaku Arab Saudi terbuka bagi kesepakatan serupa dengan syarat perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun begitu sekutu Riyadh lain, Bahrain, Oman, dan Mesir sebaliknya sudah lebih dulu menyatakan dukungan. Seperti negara Teluk lain, Arab Saudi sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan Israel, terutama di bidang keamanan lantaran memiliki musuh yang sama, yaitu Iran. Namun jika Raja Salman dikenal bersimpati pada perjuangan Palestina, putranya Pangeran Muhammad bin Salman berulang kali mengisyaratkan diri bersedia berbicara dengan Israel. Kami berkomitmen kepada rencana damai Arab dan ini adalah cara terbaik untuk melangkah ke depan menuju normalisasi hubungan dengan Israel, kata Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan saat berkunjung ke Berlin. Semua upaya yang bisa mempromosikan damai di kawasan dan menghadang ancaman aneksasi bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif, imbuhnya. Sudan di persimpangan. Perjanjian Ibrahim dianggap bernilai simbol tinggi karena bisa menjadi presiden bagi kebijakan luar negeri Arab lain seperti Maroko atau bahkan Sudan. Di Khartoum, juru bicara Kementerian Luar Negeri Haidar Badawi dipecat usai berkomentar positif terhadap gagasan normalisasi hubungan dengan Israel. Menteri Luar Negeri Sudan Omar Kamar Al-Adin mengaku terkejut ketika Badawi mengklaim bahwa Sudan menantikan perundingan damai dengan Israel. Dia bersikeras kementerian yang dipimpin tidak memiliki agenda normalisasi hubungan dengan negara Yahudi itu.